saya untuk Mbah Somo dan Mbok Sakiem. Untuk Mbah Somo, tentu saya sebagai cucu merasakan banyak teladan yang Mbah Somo ajarkan untuk saya pribadi sebagai cucu, terlebih dalam hal kerohanian. Jadi kalau Mbah Somo itu ya memang pendiam, tetapi dalam hal kerohanian itu tentu banyak sekali diajarkan oleh kami sebagai cucunya ya. Itu yang pesan-pesan Mbah Somo yang sering saya ingat sampai saat ini, sampai sekarang ya. Dan itu ya memang baik sekali untuk kami. Kalau kesan-kesan saya untuk Mbah Sakiem, Mbok itu keras, suka bengok-bengok memang, tetapi ya enggak kaget sih kalau saya, karena sudah terbiasa. Memang suka kerja keras ya, apapun itu keterbatasannya. Kemudian dalam hal berbagi juga Mbok itu selalu ngajarin secara langsung malah ya. Mbok itu kan suka bikin tempe itu kan sebenarnya untuk dijual, tapi Mbok itu dengan relanya mau dibawain untuk cucunya, dibawa ke Paran ya. Jadi ya tujuannya ya untuk dijual, tetapi Mbok lebih rela untuk dibawakan kepada cucunya. Itu ya tentu menjadi pembelajaran buat saya, terutama sebagai cucunya, bagaimana kita juga harus selalu berbagi kepada siapapun itu, tanpa kita tanpa kita harus memandang siapa itu orangnya. Itu kalau yang saya rasakan, kesan-kesan dari saya. Terima kasih. Menurutmu nek Mbah Somo karo Mbok Yem iki kepiye? Apike kepiye dijelaske? Mbok Yem iki kepiye apike? Delok rene kok. Karo anak apik. Nenek wong ana sing ngarani galak, tapi kuwi jane galak ning mergo pancen dheweke karaktere ngono kuwi, sayang karo anak, keluarga, yo pekerja keras mergo ben anake do iso sekolah direwangi. Yang gawe sak kabeh gawean apa wae dicake, ya bakul ya tani warna-warna. Nek iso sekolah karena oke cukup ndak pangan gue makan anak gue kayak anak. Nek Mbah Somo Ki pengayom iki yo pokoke sing di kerke Mbah Somo men tentrem ayem manut jadi cai rembukan apa manut barang ora iso
kandhani temanten diri anak di karo kepiye yo nek manut ngono kuwi maksudnya. Wis mengen kuwi ndelok rene kok. Pesan buat Bapak, kalau Bapak itu orangnya pendiam, sabar, dan bijaksana, selalu mengayomi. Pesan saya buat Bapak, kalau saya pulang selalu Bapak dengan senang hati selalu menyapa, kowe mulai rosopo, sambil tertawa-tawa, senang, riang. Itu pesan saya. Dan kedua, Bapak selalu tahu seandainya saya punya beban yang sedang saya pikirkan, Bapak itu selalu tahu, selalu menyapa saya. Ntar kowe iki mikir ke opo, aku ngerti kowe iki mikir ke sesuatu, tapi aku ora ngerti sih kok pikir opo. Selalu tekok aku ngono. Terus nah aku mulai selalu Bapak pasti pesen karo mendoakan aku, kowe sing sabar, kowe pasti iso, kowe tuwange apa wae iso. Tak doake. Kesan saya, pesan saya Pak, Bapak jaga kesehatan, minum yang banyak, makan yang teratur, dan istirahat. Sekarang kesan buat Simbok. Kesan saya buat Simbok itu orangnya sangat pantang menyerah, kerja keras, dan nggak tegaan. Terus maaf ya Mbak, orangnya blak-blakan, kalau ngomong menyakitkan, dan pilih kasih. Itu pesan saya. Pesan saya, Mbok jaga kesehatan, kerjanya dikurangi, nggak usah ngoyo, sudah sepuh. Amin, Tuhan memberkati. Ya. Pesan buat Bapak. Bapak, saya kenal Bapak dan saya ikut kecil. Bapak sebagai tukang kayu, saya suka mikir. Sebelum kerja, dia selalu mempersiapkan alat-alatnya, bereskan, merapikan, juga membuat tajam alat-alat. Nah, itu dipersiapkan karena dulu Bapak sebagai tukang kayu, khususnya giok.
juga Bapak rajin mengolah tanah dengan mencakul, dan sana akhirnya menghasilkan suatu hasil bumi yang untuk kehidupan anak-anaknya. Juga Bapak rajin untuk selalu melestarikan budaya, namanya selawatan. Juga karena saya pernah ikut saudara Bapak itu saudaranya ada Suratina, Sumirah, Suradina, dan Bapak itu nomor terakhir Somongadi. Jadi saudara Bapak itu perempuan semua. Jadi sebenarnya saudaranya Bapak itu baik-baik semua. Karena dulu waktu saya ikut di Gedong sama Wacekre itu ada ngumpul selalu langsung dibikin minuman. Di sana ada namanya selawatan juga. Selawatan itu adalah ajaran tentang agama Katolik, karena siar untuk siar agama. Di sana kita bisa lah. Jadi Bapak itu yang saya tahu orangnya pendiam, tapi juga tekun, teliti, dan selalu mengalah intinya tidak pernah membuat suatu masalah yang tidak enak. Selalu diam, tapi dalam diam itu mereka menelaah dari ucapan itulah dari Bapak. Kemudian Simbo itu orangnya tekun dan ulet, dagang, karena dari semenjak saya kenal tidak mengenal lelah, karena dulu yang terkenal yaitu dagang black, HP di black. Dagang bisa naik turun gunung, kita juga sering bantu. Saya pernah dari mau berangkat ke sekolah harus berangkat ke Penggung baru ke Sapel. Nah itu yang saya kenal. Kemudian yang saya ambil dari pengalaman yang saya dapat, nah saya akhirnya juga dalam penjalan hidup ini saya mengambil suatu tindakan yang diarahkan Bapak dan Simbo, yaitu rajin, ulet, teguh, dan selalu mengingat dan menjalankan apa yang itu dengan jalan. Jadi saya mengambil contoh-contoh tadi, akhirnya saya terapkan di dalam keluarga saya, di dalam perjalanan hidup saya, yaitu satu. Nah, ketika itu kita berjalan, kita menjalankan dari tadi sabda yaitu karena kita dari sana ada suatu perjalanan hidup ialah oleh et labora, berdua dan bekerja. Nah, karena Bapak setia dan tekun, saya juga jalan itu untuk dalam pergumulan hidup ini saya juga mengikuti jalan Bapak. Yang karena satu, karena dari Bapak sabda, akhirnya saya bisa lulus ya 6 tahun sebagai telepon, 2 periode di Indonesia, 2 periode di Kampung Sawah. Kemudian juga melestarikan budaya, karena saya juga kalau dulu Simbo itu punya orang tua namanya Rono, namanya Karyogo, itu punya gamelan gitu kan. Tapi dia tidak, ketika dulu saya kecil orang datang itu tidak boleh datang ke tempat itu karena nanti rusak. Tapi saya di Jakarta, puji Tuhan, saya bisa merawat gamelan di Indonesia. Kebetulan juga di PL itu dulu ada gamelan, saya mengusahakan dari RRI ketika berdebat masih di Brawijaya. Kemudian juga kita pecinta lingkungan hidup, karena Bapak itu kan melestarikan lingkungan. Dulu kalau Bapak itu menyangkul, itu selalu sampah-sampah dikumpulkan kemudian ditimbun jadi humus. Sekarang saya dari 2008 saya melestarikan lingkungan, yaitu dengan menggalakkan biopori. Nah itulah yang saya jalankan, karena kita harus dari alam kembali. Akhirnya itu kan saya dan kesan-kesan yang sudah ambil dari Bapak dan Simbo itu saya terapkan di diri saya. Karena kalau kita ikut misa itu kan, pergilah, kita diutus. Di sana kita diutus juga melanjutkan karya Bapak sebagai biar itu langgeng, melestarikan bumi, melestarikan budaya. Juga kita selalu tekun dan teguh di dalam hidup ini, harus selalu
berpegang pada patokan, yaitu Bapak dan Simbok yang tadi di depan satu kita sautkan. Jadi saya sangat bersyukur atas, saya bersyukur sekali kepada Bapak dan Simbok yang telah melahirkan saya. Semoga lewat karya Bapak dan Simbok ini saya bisa melangsungkan hidup saya lewat berkat Tuhan. Bisa bersyukur karena Tuhan telah memakai Bapak Simbok saya melahirkan saya di dunia. Selamat dan sukses. Jaga kesehatan selalu Bapak Simbok. Saya selalu berpegang pada kehidupan Bapak. Datang di rumahnya Ibu Kurni. Nah, ini kan untuk acara besok itu kan setiap keluarga disuruh bikin video tentang kesan dan pesannya terhadap Simbok sama Mbah Somo. Nah, kalau menurut Mama tuh kesannya gimana sih Simbok sama Mbah Somo itu? Kalau Simbok itu orangnya galak, braok, tapi sembodo, pekerja keras, juga mendidik anak keras. Kalau anaknya itu dituntut untuk bekerja, harus membantu. Kalau mau makan harus bekerja dulu, nggak bisa nyantai-nyantai kayak anak sekarang. Kalau bapak itu lebih diam, lebih mendoakan ke anak mau gimana selalu didukung. Terus dia juga ada marahnya, tapi kadang-kadang pas marah ya gitu. Terus ya gitu. Terus kalau Mbah Somo itu kalau marah tuh gimana? Mbah Somo itu kalau udah sini kebak marah, pergi ke kebun. Nah, pohon itu dipras-pras, kalau enggak gedek. Kalau dulu rumahnya masih gedek bambu itu dipras-pras, dibolongin jadi dibikin kayak jendela itu Mbah Somo marah, tapi jarang-jarang sekali dia marah. Terus pesan buat saya bangga mempunyai Bapak Simbok itu, soalnya mendidik anaknya jadi bisa mandiri dalam hal apapun, tidak menyerah, selalu berusaha dan berdoa semua. Terus sekarang pesan buat Bapak Simbok, jaga kesehatan. Sekarang kan udah tua, kerja tetap bekerja, tapi semampunya, jangan ngoyo, jaga kesehatan. Kalau untuk Bapak harus minum yang banyak, makan jangan lupa, kan suka nasihati anak-anaknya jangan lupa makan, tapi Bapak sendiri malah suka lupa makan. Untuk Simbok juga jaga kesehatan, ojo ngoyo, tenaganya udah nggak seperti dulu, soalnya sekarang kan anak-anak udah punya kewajiban, punya tanggung jawab sendiri-sendiri, tadi udah nggak bisa fokus untuk bantu, paling sekali-sekali nengokin gitu. Jadi tetap jaga kesehatan Ya, sip. sarangi. Kesan saya pada Simbok Somorejo, Simbok Sakiem, Simbok Botak. Dulu dikenal dengan sebutan
dursosono oleh tetangga, karena dursosono itu kan suaranya keras, kalau ketawa juga keras. Nah, demikian juga dengan Simbok, dia itu seorang pekerja keras, pejuang yang tidak kenal lelah, bekerja dari pagi sampai malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan saya ingat Simbok itu tulang punggung hidup dalam keluarga, luar biasa dengan berdagang, dengan berdagang ya, tutulan tape, tutulan tempe, tutulan geblek, semua dilakukan untuk mencukupi hidup keluarga, untuk membiayai anak-anaknya. Nah, bagi saya Simbok itu adalah guru kedisiplinan, guru ketekunan. Dia mempunyai integritas yang tinggi antara apa yang dikatakan dan dilakukan, bentuknya dalam bentuk tanggung jawab luar biasa. Kadang dia kok istilah saya itu adalah blobo wudo. Blobo itu kan murah hati, tapi kadang sok kapiran untuk dirinya sendiri. Dia bermurah hati kepada banyak orang, kadang tidak memperhitungkan akibatnya untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Hidupnya dipersembahkan untuk orang lain, khususnya pada anak-anaknya. Itu Simbok. Nah, sekarang Bapak Somorejo. Bapak itu orang yang kalem tapi tumemen. Kalem, tidak banyak bicara, tidak banyak bertengse, orang mengatakan demikian. Tetapi sebenarnya Bapak itu kalau sudah mempunyai kemauan, semangatnya itu seperti pepatah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun akan dilakukan untuk mencapai apa yang dia pikirkan dan dia inginkan. Dan bagi saya, refleksi saya, Bapak itu seorang inovator. Dulu saya ingat kalau mencangkul itu biasanya beladai galengan, rusak gamelan, rusak sawah, tapi dibuat menjadi lebih lebar. Ini kan inovasi sebenarnya. Tidak suka pada hal-hal yang sudah mapan, tetapi kreatif menciptakan sesuatu yang baru. Nah, saya belajarnya sekarang ini. Sekarang ini bagi saya Bapak itu adalah guru kreativitas. Bapak itu guru kreator, inovasi, tapi juga kalemnya itu kalem sumeleh dalam hatinya. Saya ingat ketika saya berpamitan Bapak, minta doa restu untuk jadi buder, Bapak mengatakan, nek kuwi wis kemauanmu, nek kuwi karepanmu, ya lakonana wong kowe sing nglakoni, ning pesenku siji, sing tumemen. Nah, kata-kata sing tumemen itu sekarang menjadi senjata bagi saya. Saya mensetiai hidup sebagai buder, senjatanya adalah tumemen. Dan itu saya dapatkan dari Bapak Somorejo. Demikian. Kanggoku bapak ki nrimo nek ora digaeke wedang ya ora ngombe, ora gaeke panganan ya ora mangan, nek digaweke ya seneng. Kerja kuwi wis mayeng-mayeng, pengalamane akeh kerja. Kerjane nukang, megawe, terus gawe gendeng, gawe boto, gawe
apa meneh ya? Gawe gendeng, gawe boto, gawe iku kerja keras. Terus nek simbok kuwi apa kerja keras. Apa wae dikerjai. Nek gelem kerja ki wis lali wektu. Tekan saiki wis tuwa ki sih tok kerja. Ini babagan ekonomi, kekuatan bagian badak. Nah, kemudian dinoki belum. Kemudian buka. Kemudian buka. Makan kon mani kan tak ada apa kalau. Apa dia kena patah. Mani tele tenang. Ora dijake. Biyen duwe sapi. Ning ngono kuwi cuacake ora. Sapi ling gaduh biyen kita iki. Lek ngeduki tletong wae. Nek ora ono sing gelem bantu kuwi karo munamuni kaya buas-buas ngeduki tletong. Lek gawe geblek, dagang, main-main, pokoknya pekerja keras. Ngarit. Nenek ngisi ngatur ngresiki jero omah ki ora iso. Omah iki ribet. Apa-apa dicampur. Plastik ditelesepke mayang-mayang, arit diselehke nang jero. Nganti digoleki ilang ning janjane ilang ki nang simpenan telesep kae. Ning balik 50.000 lek ora ketok pinjamu aku iki dongene dirawati. Kuwi seneng nyimpen. Nek simbok. Ngono kuwi kesanku yang jelas simbok ki koyo dadi tulang punggunge nangan ekonomine keluarga. Karo nek urusan metu-metu kuwi simbok, nek bapak ki ora seneng metu-metu. Misale nek nang sekolah ono urusan biyen sik dijokke simbok. Bapak ora gelem nang sekolah. Nduk rapot utawa ketemu karo wali murid liyane, bapak ngejokke simbok. Pokoknya perkara omong-omongan biasanya simbok sik maju. Ning simbok neng omah yo ndadak takon karo bapak, jadi rembukan dhisik. Simbok yo ora njupuk keputusan dhewe. Di rembukan karo bapak, nek rembukane keputusane apa, simbok yo melu keputusane diputuske bapak. Ngono kuwi pesan saya. Oke. Wis. Iki kanggo bapak. Bapak iki kalem. Pendiam. Ngalah nrimo. Neng sedene cokai wejangan ditutur kanggo urip sing nang sak ngarep-arepe cokai wejangan. Neng ngono-ngono iki kelemane. Yen dhek isih rasa tenagane senengane cok ngurak-arik lemah. Go ngalor, go ngidul, go munggah, go medhun ya wis dusungi mareng mau kuwi segi kelemane bapak ning dhek ya kuwi mau nek kei wejangan ditutur ki tetep anu iso nyembadani ngono. Nek kanggone simbok iki wonge keras. Tenagane keras. Wis sembarang-sembarang keras. Neng dheke apik atine. Nek weruh bocah cok kei anu duit. Nek kei panganan wis kudu. Tampani nek ora ditampani kuwi amuk-amuk. Nah kuwi kanggo simbok. Nek jajane wonge ya keras ning apik atine sak benere. Ya wis. Nggih, matur nuwun.
Dadah. Pesan-pesane kanggoku bapak lan mbok yo. Bapak mbok yo ngono kae. Apik-apik. Bapak mbok ngerti dhewe karo aku. Ngene aku ngene. Aku ya ngerti bapak mbok ngono-ngono. Ya wis ngono kuwi wae. Oke.
pesan kanggo bapak lan simbok. Ya pada intinya semuanya baik. Buat bapak tuh orangnya narimo ing pandum. Cuma nek kepengin duwe kekarepan kepinginan nek ora keturutan biasane terus mriyang loro. Nek keturutan yo bakas waras. Kanggo pokoknya intinya nek kanggo bapak narimo ing pandum anut. Kanggo simbok ki galak ngomong ceplas-ceplos tapi sebenarnya baik. Jadi nggak pengen ono rasa sik dipendam-pendam. Apa yang dipikirkan semua dikeluarkan. Yo terkadang emang menyakiti hati, tapi yo sebenarnya yo baik. Apa-apa. Cuma nek kadang nek pas kumpul-kumpul sing diceritake dhisik dhewe eleke. Makane yo tapi ya nggak apa-apa, semua demi kebaikan. Itu simbok ceplas-ceplos tapi hatinya baik. Terima kasih buat Bapak Simbok selama ini. Pokoknya terima kasih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya baik. Terima kasih dan terima kasih. Weh, halo kabeh anak putuku. Aku duwe rencana arep angon anak putu kabeh sing nong paran lan sing nong besok kabeh tak kumpulke. Kene sing nong paran nek ora iso kumpul aku yo ora nemtokake dadi ngopo. Cumalake saiki akeh ana aturan corona. Mula kabeh wae tak jaluki kumpul kuwi tak jaluki yo bersatu bebarengan bisa rukun sak anak putuku kabeh. Awit bisa kumpul iki minangka aku ngaluri kaya mbah-mbahku mbiyen. Aku awit dingon karo mbahku ana nang kene. Dadi dihubung-hubungake omah kuwi karo cetreni minangka ya tembunge angon anak putu. Aku anjur kilingan. Aku ki mbiyen dingon ya aku lan ngaluri arep angon anak putuku kabeh tak kumpulke. Supaya bisa uluk salam karo sing kuwasa. Dadi bebarengan nyuwun berkah supaya bisa anak putuku kabeh bisa anggih tata titi tentrem lan lancar anggone le golek pamupa jiwa kanggo kebutuhane sak dinane. Cukup semene omongku, awit aku ki nek omong akeh-akeh ora lancar, minta pek awase wae.